Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antara materi pada modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Dwi Kartiningsih. Saya adalah peserta calon guru penggerak angkatan ke-9 dan saya berasal dari Kabupaten Tegal. Hal yang pertama akan saya jelaskan adalah apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, akan tetapi pengajaran masuk ke dalam lingkup pendidikan, yang mana pengajaran itu bersifat akademik dan pendidikan bersifat non-akademik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah materi saya ambil semuanya dari kurikulum, memberikan semua materi menjadi fokus utama saya dalam belajar, dan siswa harus mengikuti pola pembelajaran dari saya, dan jelasnya aspek kognitif menjadi tolak ukur utama. Pembelajaran saya anggap sukses jika siswa sudah mencapai KKM, dan sayalah fokus dari pusat pembelajaran di kelas. Siswa mengikuti semua perintah saya, dan aspek yang lain tidak saya pertimbangkan dalam pembelajaran di kelas dan juga pembentukan karakter anak. Hal tersebut harus saya akui bahwa setelah mempelajari modul ini, apa yang saya lakukan dan apa yang saya pikirkan ternyata keliru. Kekeliruan itu saya perbaiki, dan setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang saya pelajari adalah bahwa materi yang disesuaikan untuk anak adalah materi yang paling baik. Fokus utama pembelajaran bukan guru, tetapi anak. Dan pola pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak. Aspek yang lain harus diperhitungkan sebagai dasar dari pengembangan dan pendidikan anak. KKM bukanlah tolak ukur utama, karena ada KKTP untuk kurikulum merdeka. Siswalah pusat dari pembelajaran, bukan guru. Kemudian kita harus mengikuti bagaimana pola pembelajaran anak, bukan anak yang mengikuti pola pembelajaran kita. Dan jelasnya aspek-aspek yang lain seperti aspek afektif dan psikomotor harus diperhitungkan. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang bisa saya terapkan. Yang pertama, memposisikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan membuat pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, karena dibentuk dalam sebuah konsep bermain. Membiasakan literasi berpikir kritis dengan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan terbuka, mengubah mindset menuntut menjadi menuntun, serta mendengarkan pendapat anak dan menindaklanjutinya sebagai bahan refleksi. Marilah rekan-rekan pejuang pendidikan, mari kita belajar untuk mengajar, belajar menjadi lebih baik dan mengajar lebih baik. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi Bapak Ibu Guru pejuang pendidikan. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.